Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwana fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita masih terus menambah iman kita, masih terus berkumpul dengan saudara-saudara kita yang menjadi ciri khas kehidupan orang-orang beriman, sebagaimana nanti di surga orang-orang beriman itu selalu berkumpul seperti ini. Maka sudah selayaknya sejak di dunia kita sudah memulainya. Alhamdulillah, hari ini saya bisa memenuhi undangan majelis taklim yang bagi saya sangat surprise, karena majelis taklim ini sudah saya hadiri di tahun 90-an, di tahun awal 2000-an, namun kemudian agak terputus. Selama ini panitia nggak pernah menyebut bahwa saya harus ke rumahnya Ustaz Fauzi atau Ustaz Faisal Bahrish. Tahu-tahu ini kan biasa, saya dulu pernah kesini, cuma dulu ada batakonya. Jadi kalau berangkat sendiri saya juga nggak nyampe barangkali, karena mikirnya masih batako. Sekarang jadi dokter gigi. Alhamdulillah, Allah takdirkan bisa hadir, dan rencananya memang di SMS di saya tanggal 29. Mungkin kalau 29 saya berhalangan lagi karena ada urusan dakwah di tempat lain di Jogja. Berbicara masalah menghafal, ini satu tema yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, karena sangat terkait dengan bagaimana agar kita memiliki hubungan yang akrab dengan Al-Quran. Mereka yang akan ditolong oleh Al-Quran, mereka yang berstatus sahibul Quran. Karena hadisnya mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Betapapun awal hadisnya mengatakan bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran memberi pertolongan bagi sahabatnya, bukan pembacanya. Karena kalau pembacanya mungkin bisa sekali dua kali, tapi kalau sahabat membacanya seumur hidup. Mereka yang siap bersama Al-Quran seumur hidup itulah yang insya Allah akan ditolong oleh Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum kita membahas masalah menghafal yang sudah ditegaskan oleh Allah sendiri sebagai sesuatu yang sudah dimudahkan, walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran ini lidzikri, untuk dipelajari, untuk dikaji. Fahal min mudzakir, adakah orang yang siap mempelajari? Sebelum ini kita bahas, mari kita benahi dulu sikap kita, sikap umat kita terhadap Al-Quran yang belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian umat melihat hubungan dengan Al-Quran itu adalah hubungan yang sifatnya boleh-boleh saja. Yang mau silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Ada lagi yang melihat dia hanya sebagai acara-acara yang harus ada di forum-forum resmi. Ya, namanya ada walimah, ya harus ada bacaan Quran. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita memahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang betul-betul menyeluruh sesuai dengan kebutuhan hidup kita ini. Misalnya apa? Ketika kita sudah paham bahwa kita harus beribadah
semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengingatkan mutlak kita harus punya hubungan yang akrab dengan Al-Quran. Jadi ketika Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadalah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, maka sebelum ayat ini diungkapkan, Allah mengingatkan pentingnya peran Al-Quran dalam hidup kita. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ini di surat Az-Zumar ayat yang kedua. Jadi kenapa kita butuh Al-Quran? Kita butuh akrab dengan Al-Quran agar ibadah kita kepada Allah itu betul-betul terjaga kemurniannya, nggak mencong-mencong, apalagi sampai mengarah kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang senantiasa diiringi dengan Al-Quran, maka ibadah yang senantiasa teringatkan terus akan peran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Bahkan sampai-sampai setiap fenomena alam pun ya, akan selalu mengingatkan diri manusia itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan melihat atau merasakan angin berhembus saja, dia akan merasa di situ ada peran Allah. Wa huwal ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba. Dialah yang mengirim angin yang berhembus. Angin saja itu bisa mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia itu senantiasa baca Al-Quran. Ini yang harus kita benahi, tasawur diri kita dan umat ini hubungannya dengan Al-Quran. Kedua, kita harus ber-Al-Quran karena kita harus sholat. Terlebih kalau Allah tambah hidayah kepada kita, maka kita butuh sholat malam. Saat sholat malam itulah peran Al-Quran sangat dibutuhkan. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi. Yatluna ayatillahi. Di antara ahlil kitab itu ada yang membaca Al-Quran. Yatluna ayatillahi ana al-laili, dalam malam yang panjang. Wa hum yasjudun, saat mereka melaksanakan sholat. Jadi ketika kita sudah sadar pentingnya sholat, nikmatnya sholat, kerinduan kepada sholat, seharusnya menyadarkan kita betapa pentingnya, betapa harusnya, tertuntutnya diri kita harus punya hubungan yang spesial dengan Al-Quran. Nggak bisa hubungan ala kadarnya atau secukupnya, tapi Rasulullah menginginkan agar hubungan yang sampai kepada status sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Di hadis lain harus berstatus ahlul Quran, keluarganya Al-Quran. Dan masih banyak yang lain terkait dengan perasaan. Al-Quran mengatakan dia itu harus bisa berperan membahagiakan kita, karena berulang-ulang Allah menyebut Al-Quran itu dengan huda wa busyra, petunjuk dan sesuatu yang memberi kabar gembira. Siapapun kalau dapat kabar gembira biasanya bahagia, senang. Kalau kita belum bisa merasa senang dengan Al-Quran, berarti kita belum spesial hubungan kita dengan Al-Quran. Di ayat lain bisa berperan sebagai huda wa busyra lil muhsinin.
di An-Nahl